Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam sarapan rohani GKPB Jemaat Galang Ninghyang Abian Base pada hari ini Senin tanggal 2 September tahun 2024. Saya berharap Bapak Ibu ada dalam keadaan baik, penuh kasih karunia dan kemurahan yang daripada Tuhan. Sebelum kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bersyukur atas kemurahan-Mu dari hari ke hari yang Tuhan nyatakan bagi kami. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon bila Allah Roh Kudus mengurapi kami, sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari dua bacaan. Yang pertama dari kitab Mazmur pasal 147 ayat 3, dan yang kedua 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24. Firman Tuhan saya bacakan. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Yang kedua, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Demikianlah dua bacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar, juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya memberikan judul atas perenungan firman Tuhan pada hari ini, kesembuhan yang menyeluruh. Bapak Ibu Saudara, setiap kita pasti pernah merasakan kesakitan. Kesakitan adalah bagian dari kehidupan manusia. Kesakitan itu bisa terjadi oleh karena luka-luka fisik yang kita alami maupun juga luka emosional yang kita rasakan. Dan luka-luka baik secara fisik maupun emosional bisa datang dari berbagai peristiwa dalam kehidupan kita. Namun sebagai orang percaya, kita bersyukur bahwa kita memiliki pengharapan di dalam Allah kita yang penuh dengan kasih karunia. Pada hari ini kita membaca dalam kitab Mazmur pasal 147 ayat 3 dan 1 Petrus pasal 2 ayat 24 yang mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan tidak hanya menyembuhkan luka yang kita alami secara fisik, tetapi juga Ia menyembuhkan patah hati yang kita alami di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Mazmur pasal 147 ayat yang ketiga, dalam bagian ini digambarkan tentang kasih dan kepedulian Allah yang begitu besar terhadap umatnya. Tuhan Allah tidak hanya membiarkan penderitaan yang kita alami, tetapi sungguh Ia datang untuk menyembuhkan hati yang patah dalam pergumulan-pergumulan batin yang luar biasa. Luka hati bisa datang dari berbagai hal yang kita alami, misalnya saja kehilangan, kekecewaan, pengkhianatan, ataukah mungkin akibat dosa-dosa yang kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun Allah hadir bagi kita sebagai tabib yang agung yang dapat menyembuhkan setiap luka-luka hati kita dengan kasih-Nya yang penuh kelembutan. Demikianlah Allah begitu mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengalaman akan pemulihan hati memberikan kepada kita kekuatan baru untuk menghadapi tantangan hidup dengan iman yang teguh di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24, kita juga diajak untuk merenungkan pengorbanan Kristus di kayu salib. Melalui bilur-bilurnya kita tidak hanya disembuhkan secara fisik,
tetapi Ia juga menyembuhkan kita secara rohani. Bilur-bilur Kristus membawa pemulihan atas dosa-dosa kita. Luka-luka yang kita alami akibat dosa telah disembuhkan melalui pengorbanannya di kayu salib. Kesembuhan ini bukan hanya tentang fisik kita, tetapi juga tentang penyembuhan jiwa yang kita terima akibat dari dosa. Tuhan memulihkan hubungan kita dengan Allah dan memberikan kepada kita kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, atas kasih Tuhan, atas pemulihan Allah yang menyeluruh ini di dalam kehidupan kita, maka sebagai respon kita atas kasih karunia dan kemurahan Allah ini, maka yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah sebagai orang percaya, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Seperti Introitus yang mengingatkan kepada kita agar kita memuji Allah dengan jiwa kita. Itulah yang harus kita lakukan di dalam syukur kita kepada Tuhan. Sebab Ia telah melakukan perbuatan yang ajaib. Ia dapat dan mampu menyembuhkan luka batin kita. Bahkan Ia menyembuhkan kita dari segala dosa-dosa kita. Yang kedua, maka kita sebagai orang percaya diajak untuk menyadari bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang mengasihi kita, yang menawarkan kita kesembuhan dan pemulihan. Karena itu, mari kita melibatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Sepenuhnya kita menyerahkan setiap pergumulan-pergumulan luka-luka yang kita alami kepadanya. Yang ketiga, mari kita bersama-sama meyakini bahwa kesembuhan yang Tuhan berikan akan memampukan kita untuk menjadi agen penyembuhan bagi orang lain. Mari kita membawa pengharapan dan kasih Tuhan kepada mereka, dan mereka akan menerima kelegaan di dalam kehidupan mereka. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan menerima kesembuhan yang penuh dari Tuhan, mari kita menjadi saksi hidup tentang kasih dan kuasa Tuhan yang menyembuhkan di dalam kehidupan kita melalui kesaksian hidup kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesembuhan yang ditawarkan Tuhan sungguh mencakup semua aspek kehidupan kita. Baik itu hati yang terluka atau fisik kita yang sakit, Ia sanggup menyembuhkan dan memulihkan kita. Ia sanggup melakukan mujizat-Nya melebihi dari apa yang kita pikirkan dalam hidup kita. Ia telah memulihkan kita tidak hanya fisik, tapi juga hidup kita, batin kita. Dosa kita telah diampuni oleh Allah. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa Dia adalah tabib yang agung yang sanggup menyembuhkan kita semua. Dengan bilur-bilur Kristus kita telah disembuhkan dan dipulihkan oleh Allah. Mari kita terus hidup dalam pengharapan ini bahwa kesembuhan yang kita terima kepada dunia ini harus kita bawa di dalam kehidupan kita. Mari kita terus memberi pengharapan ini, menyampaikan pengharapan ini kepada dunia, sehingga mereka juga menerima pengharapan dan kesembuhan yang menyeluruh di dalam kehidupan mereka. Sehingga dengan demikian, mereka juga memuji dan memuliakan Tuhan. Pun demikian dengan hidup kita, kita senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan atas kesembuhan menyeluruh yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita. Tuhan menolong dan memampukan kita untuk melakukan kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang telah mencari dan melawat kami, sehingga kami yang sakit oleh karena dosa-dosa kami,
sakit oleh karena berbagai peristiwa-peristiwa pahit yang kami alami, sakit dalam fisik kami yang rentan, yang rapuh ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang hadir dan datang, sanggup menyembuhkan dan memulihkan kami dengan sempurna. Kau sanggup menyembuhkan kami secara menyeluruh. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sungguh merindukan lawatan kuasa Allah terus terjadi dalam hidup kami, dan mampukan kami untuk terus hidup mencari dan mengandalkan Engkau saja dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami berbahagia dan kami senantiasa memuliakan Engkau dalam hidup kami. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, baik jemaat Galang Ningyang Abian Base maupun jemaat Tuhan lainnya yang boleh bersama-sama mendengar firman Tuhan hari ini. Tuhan menolong dan melawat mereka dengan kasih Tuhan. Tuhan memulihkan keadaan mereka. Tuhan memberi kelegaan, kesukacitaan dalam hidup mereka. Dan kami memohon Tuhan memberkati seluruh pekerjaan dari jemaat Tuhan, sehingga mereka memperoleh kasih karunia dan berkat-berkat Allah dalam kehidupan mereka. Dan biarlah kami seluruhnya menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan saja. Dan kami yakin yang sakit akan mengalami kesembuhan, yang terluka dipulihkan, dan yang kecewa menerima pengharapan di dalam Tuhan. Akhirnya ya Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon kepada Bapa di surga, biarlah kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati, menguatkan dan menolong saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara, selamat meraih janji Tuhan dan pemulihan menyeluruh yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.